Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channelnya SMK Angkasa 1 Margahayu. Wow, luar biasa sekali. Dan saat ini kita podcast bersama alumni SMK Angkasa 1 Margahayu yang sudah ada di depan kita. Wih, tepuk tangan dulu dong semuanya. Nah, kebetulan kita sudah ada alumni SMK Angkasa 1 Margahayu. Mungkin langsung saja perkenalan ya, biar kita tidak canggung lagi nih dengan alumni SMK Angkasa 1 Margahayu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kang Sandi. Ya, siap. Kemarin tiba-tiba dapat undangan katanya dari pihak sekolah, terutama dari pihak kesiswaan, katanya diundang untuk podcast ke Betul. SMK Angkasa. Kaget juga gitu. Baru ada kesempatan lagi untuk bisa di sini silaturahmi, komunikasi dengan rekan-rekan. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama Handri Hidayana, pangkat Serma, dinas sekarang di Depo 40, Lanut Sulaiman, Bandung. Kemudian alumni dari SMK Angkasa, jurusan dulu itu jurusannya elektronik komunikasi. Oh, elektronika telekomunikasi ya. Elektronika komunikasi. Elektronika komunikasi. Tahun alumni keluar tahun 2004. Tahun 2004. Ya, 2004. Oke, nah berarti saya juga sama alumni, Pak. Cuman bedanya saya 2014, Bapak 2004. Bedanya 10 tahun. Oke. Ya. Tadi Bapak lulusan tahun 2004 ya. Betul. Jadi sudah ada perubahan atau ada jurusan elektronika telekomunikasi jurusannya ya? Elektronika komunikasi. Oh, dulu semua? Dulu itu semua hampir semua. Jurusannya elektronika komunikasi. Kalau sekarang kan beda-beda tuh ya? Bidang jurusannya itu ada nanti audio video. Di jurusan itu terus ada lagi di seperti televisi, di switching, telepon untuk bidang-bidangnya. Ya, bidang keahlian. Tapi untuk seluruhnya itu elektronika telekomunikasi. Komunikasi. Luar biasa sekali ya kalau dulu. Nah, bagaimana sih dulu suasana sekolah zaman Bapak nih yang waktu saat itu bersekolah sama sekarang mungkin yang dilihat Bapak nih sekarang nih? Bagaimana tuh suasananya? Kalau untuk dulu, jadi ini mengingatkan kembali di masa lalu. Betul. Di Kita tahun, flashback ya. Flashback lagi di tahun, berarti masuk sini 2001. 2001 ya. 2001 lulus 2004. Situasinya mungkin ya sekarang sudah banyak berbeda ya. Tapi kalau misalkan bicara dulu, karena satu jurusan elektronika komunikasi, kelasnya itu kalau masih ingat itu sampai kelas F, G, kelas G atau H. Oh, dulu masih ada A sampai abjad gitu ya? Ya, dulu itu kan kalau sekarang kelas 11, 12 itu kan. Iya, betul. Kalau dulu itu ya masih kelas 1, kelas 2 gitu. Kebetulan masih ingat kelasnya itu di belakang. Kelas 1F masih di belakang ini, dan situasinya pun masih di sampingnya itu belum ada gedung-gedung. Jadi masih luas hijau, luas itu masih luas, dan masih terbuka, tidak seperti sekarang kan baru dibangun gitu. Iya, betul. Terus kondisi gedungnya pun ya masih kondisi lama juga saat kondisi dulu gitu. Cuman ya situasi kalau dulu mungkin sampai sekarang pun tidak jauh berbeda dari segi bangunannya gitu kan, terus dari segi pengajarnya juga ya? Betul. Meskipun ada beberapa sih yang sudah pensiun dan sudah nggak mengajar lagi di sini ya. Betul. Tapi saya lihat kalau misalkan dari kulturnya, situasi, apalagi disiplinnya, betul, tetap masih dijaga di SMK Angkasa ini. Masih lekat ya. Nah, salut saya SMK Angkasa masih mempertahankan terutama kedisiplinannya. Itu salah satunya motivasi saya bergabung di SMK Angkasa ya, dengan tingkat kedisiplinannya, apalagi di sini di lingkungan TNI AU, di lingkungan militer. Memang tingkat disiplinnya mungkin bisa jadi saya bilang memang sangat baik di sini. Oke. Luar biasa sekali tuh teman-teman semua. Jadi SMK Angkasa 1 Margahayu itu pilihan yang bagus untuk kedisiplinannya ya. Nah, oke. Nah, lanjut mungkin setelah lulus kerja setelah lulus dari SMK itu kerja dulu atau sudah mengikuti perjalanan atau ikut tes TNI nih, Pak? Setelah lulus, tadinya memang dari awal sih, karena mungkin bisa dibilang ya aktif dengan organisasi, mungkin kan dari mulai SMP terus masuk di SMK gitu kan, memang
ada sedikit. Jadi kita sudah terbiasa untuk disiplin seperti Betul. itu. Nah, untuk setelah saya keluar SMK itu alhamdulillah tidak langsung kerja gitu. Oh, tidak langsung kerja. Hampir ya bisa dibilang menganggur dulu gitu. Menganggur dulu sekitar 2 tahunan kurang lebih. 2 tahunan ya? Kurang lebih 2 tahun ya. Menganggur itu dengan kegiatan pertama ya karena ikut daftar TNI itu, TNI AU itu sekitar 3 kali saya ikut daftar. 3 kali sampai 3 kali. Ketiganya baru gitu. Baru lulus. Nah, gitu. Karena motivasi awalnya masuk TNI itu memang sih ya maaf bukannya ini waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bisa dibilang alhamdulillah masuk di kelas terbaik lah gitu. Oke, tapi ya ternyata malas berpikir sebenarnya saya ini gitu kan. Oke. Aduh, malas sekali buat mikir itu kan, apalagi di pelajaran SMK ternyata kan ya pelajarannya lumayan juga apalagi elektronika. Tapi alhamdulillah menunjang gitu kan sekarang. Nah, pas begitu selesai sekolah akhirnya nyoba daftar dengan alasan kayaknya kalau jadi tentara mah nggak mikir. Ya kan? Kerjanya cuman yang penting kita disiplin, betul, sehat, olahraga, bawa senjata. Iya. Paling nanti ujung-ujungnya kan ya mengabdi kepada negara gitu. Betul. Ya di kondisi mendesaknya ya perang lah gitu kasarnya gitu kan kondisi mendesaknya. Tapi tidak berpikir gitu. Nah, itu motivasi awalnya. Dan ternyata begitu seleksi pertama gagal lah gitu kan. Gagal dulu ya. Gagal dulu ya. Karena tidak ada histori juga. Saya tidak ada histori juga dari keluarga TNI gitu. Semuanya ya pure banget. Pure sipil, dari orang-orang sipil. Jadi nggak tahu gitu. Pangkat aja awalnya nggak tahu mana itu misalkan dibilang tamtama, mana itu dibilang bintara, perwira, nggak tahu, nggak ngerti. Jadi nggak tahu apa-apa. Nggak tahu-taunya ya pada saat mau jadi tentara gitu, pada saat oh ini yang namanya bintara itu seperti ini gitu. Oh yang namanya tamtama seperti ini gitu. Oh, nah seiring perkembangan jalan berwaktu akhirnya tes pertama gagal. Nah, akhirnya gagal itu ngisilah waktu itu karena orang tua nanya masih minat, ya insya Allah minat gitu kan, karena gagalnya itu bukan digagal yang urgent gitu. Maksudnya kan kalau misalkan dari kesehatan itu agak berat, gitu kan, nah betul. Susah diperbaiki gitu. Betul. Tapi kalau di sisi lain masih bisa ada kesempatan. Ya akhirnya dari sana coba kursus dulu lah gitu kan, kayak kursus komputer dulu itu kan. Les bahasa Inggris gitu kan, ngisi-ngisi waktu dulu. Ngisi gitu. waktu ya, sama ngisi waktu. Nah, ngisi waktu akhirnya yang kedua nyoba lagi daftar. Nyoba lagi. Nyoba lagi. Itu sama TNI Angkatan Udara atau beda-beda? Tetap TNI Angkatan Udara. Oke. Karena kayaknya lebih condong sepertinya sih saya pengen jadi TNI Angkatan Udara gitu kan. Nah, akhirnya di sana terus fokus gitu. Akhirnya setelah itu pas daftar yang kedua tes lancar, masuklah Pantohir. Sampai Pantohir ya? Sampai tapi masih Pantohir daerah. Iya. Pantohir daerah. Begitu di Pantohir daerah dan mungkin itu bukan rezeki, gagal lagi. Oke, itu kedua nih. Nah, kedua. Udah mulai tahu sendirilah gitu kan. Iya. Udah mulai ya jalan aja kayaknya nggak napak gitu kalau ini. Udah. Akhirnya udah gitu kan ya orang tua ngasih tahu juga gimana kelanjutannya gitu. Apakah mau nunggu lagi karena umur masih muda, masih ada kesempatan 2 kali lagi katanya. Iya. Atau misalkan mau kuliah dulu atau apa. Akhirnya sempat mencoba dulu bangku kuliahan. Sempat juga ya? Sempat kuliah di tahun kedua, akhirnya setelah daftar TNI gagal. Yang kedua itu ya? Ya, yang kedua akhirnya udahlah kuliah. Akhirnya cita-cita pun berubah awalnya itu. Itu jadi apa? Pengen jadi apa tuh? Jadinya saya tidak jadi TNI tidak apa-apa. Iya. Yang penting nanti kalau saya kuliah, mudah-mudahan saya niatnya jadi dosen, nanti ada tentara masuk, polisi masuk, saya bisa ngajarin mereka. Benar jago banget. Akhirnya kesana motivasinya gitu kan. Iya. Akhirnya kuliahlah, sempat kuliah di Karapitan di Unla. Oh, di Unla. Sempat kuliah ngambil jurusan ilmu komunikasi. Sama berhubungan dengan lulusan SMK berarti ada komunikasinya ya? Ada komunikasinya, cuman berbedanya kalau misalkan di SMK itu kita komunikasinya kan ke perangkat gitu, mungkin ke peralatan elektronika gitu kan. Tapi di sana karena ilmu komunikasi ya bagaimana kita cara berkomunikasi gitu kan. Cara berkomunikasi. Nah, itu komunikasinya gitu. Dan itu concernnya tadinya mau di bidang jurnalis gitu kan, atau audio video gitu kan, nanti itu di bidang komunikasi kan. Nah,
Akhirnya sekitar sampai mau masuk semester 3. Dari sana setelah di pertengahan gitu kan, libur semester itu biasa kuliah kan lama. Kalau semester 2 itu kan hampir kurang lebih 1 bulan gitu. Nah udah nggak ada kepikiran lagi kayaknya, karena sempat gagal juga jadi tentara gitu. Akhirnya sudah pasrah mungkin ya. Ngeliat kayak pakai baju loreng itu agak kurang suka gitu kan, karena pernah ngerasain hal yang ini gitu kan, dramatis banget ya. Gagal dipantauin itu akhirnya. Nah udah fokus lah kuliah gitu kan, karena alhamdulillah nilai pun juga bisa, kalau dulu itu istilahnya bisa narik. Jadi kalau misalkan nilainya IPK-nya itu lebih, jadi biar bisa lulusnya itu lebih cepat, ditariklah mata kuliah itu. Udah pernah nyoba gitu kan. Nah akhirnya dan dosen wali pun ya silakan aja kalau ini misalkan mampu, alhamdulillah gitu kan. Nah tapi setelah pada saat libur, nah dosen wali pun itu udah ngasih juga buat semacam magang, job lah gitu, karena libur. Tapi pertimbangan juga dari orang tua juga, ya alhamdulillah orang tua sangat bijaksana gitu kan, nawarin juga, ini gimana, ini ada lagi kesempatan pendaftaran katanya, ya sambil nunggu libur kuliah silakan kalau mau nyoba lagi, karena berkas-berkas masih ada gitu kan. Jadi masih ada ya, masih tersimpan ya. Meskipun udah gagal masih tersimpan masih ada gitu kan. Jadi tidak perlu mondar-mandir lagi kan, kayak legalisir, fotokopi itu sudah ada. Jadi tinggal ngikutin aja. Dan akhirnya setelah itu dosen wali pun ngajak, "Ini gimana Andri? Mau coba ini, ada kesempatan buat magang, nanti prospek kamu ke depannya bagus." Akhirnya ya beralasan juga. Ya Pak, mohon maaf, saya masih ada urusan dengan keluarga. Jadi nggak bilang daftar gitu kan. Masih ada urusan dengan keluarga, jadi harus saya selesaikan. Mungkin terima kasih atas tawarannya gitu kan. Padahal di belakang daftar lagi. Iya, daftar gitu kan. Akhirnya ya begitu pas mau masuk kuliah ini masih daftar berlanjut. Daftar pun ya seolah-olah biasa saja gitu. Karena udahlah, karena udah kuliah ini kok gitu kan. Betul. Akhirnya ya ngalir aja gitu. Tapi dari segi daftar biasa itu, tes pertama masuk, tes kedua masuk. Nah, pas lagi bingungnya pas mau pantauhir daerah. Kenapa tuh? Ya akhirnya waduh, ini kalau pantauhir daerah berarti kalau saya lulus berarti saya harus berangkat ke Solo. Gitu kan, untuk tes pusat. Gitu. Ini tes pusat udah kasarnya satu kaki kanan udah masuk lah. Udah gitu masuk kan, ya. Tinggal satu kaki kiri lagi, apakah lewat gak? Gitu. Berarti kalau seperti itu harus pilih salah satu kan. Apa mau lanjut kuliah atau pending dulu kuliah atau itu kan ya. Akhirnya ya setelah berdiskusi dengan orang tua, dengan keluarga, akhirnya silakan kalau orang tua pilih mana yang menurut baik gitu kan. Nah akhirnya udahlah memutuskan tahan dulu kuliah. Sementara kuliah tahan dulu. Akhirnya ikut dulu tes pusat dan alhamdulillah lulus ya nanti. Nah untuk berhubungan jadi cita-cita TNI dari dulu ya mungkin ya, yang waktu pertama, kedua gagal, terus pas saat kedua udah pasrah, terus coba lagi, ada hubungannya nggak sih dengan waktu sekolah di SMK Angkasa ingin jadi cita-cita TNI? Sebenarnya kalau hubungannya sih dengan SMK itu, mengapa jadi TNI itu ya mungkin karena basicnya udah militer mungkinnya di lingkungan SMK Angkasa, karena kan awalnya nggak tahu SMK Angkasa udah misalnya di bawah Yayasan TNI AU. Betul. Oh ternyata seperti ini TNI AU gitu. Jadi hubungannya dari sana, akhirnya mulailah ada niat gitu untuk kayaknya nih keren juga ini jadi TNI AU gitu kan. Iya. Pakaian PDH-nya kan biru gitu kan. Bisa jadi kayak ya penerbang gitu. Betul. Kan, terus bisa berhubungan dengan dunia penerbangan. Nah, kayaknya dan perangkat alat-alatnya pun juga lebih gitu kan dibanding dengan yang lain. Dari sana gitu. Banyak juga. Dan alhamdulillah sih Pak, saat ini untuk di SMK Angkasa 1 Margahayu sebetulnya ada program. Ini program baru, jadi siswa SMK Angkasa 1 Margahayu itu berkesempatan dan berpeluang besar untuk menjadi TNI atau Polri. Nah, di sekolah itu sudah menyiapkan pembinaan khusus untuk para siswanya. Jadi sudah ada dari bimbingan dari mulai kelas 11 dan kelas 12. Itu mulai dari binaan-binaan, dari pelatihnya pun juga dari TNI Angkatan Udara. Mungkin mungkin Bapak juga yang akan binaan nanti. Cocok juga berarti gitu kan. Kalau misalkan sudah ada program apalagi dari sekolah
Betul. Sudah disediain wadah gitu. Siap. Ini juga udah kerjasama dengan yayasan. Apalagi kerjasama dengan yayasan gitu. Betul. Jadi nanti untuk siswa apalagi yang misalkan berminat dan ingin itu, jadi kita tidak usah lagi cari-cari tempat untuk pelatihan seperti apa. Nah, betul. Karena memang di sekolah sudah ada diwadahi, sudah ada yang membimbing, tinggal kita niat dan maunya saja gitu. Iya. Wah, sangat ini sekali berarti untuk di SMK ini gitu, udah disediain, karena belum melihat gitu di sekolah-sekolah lain seperti ini gitu. Ini malah ada antusias untuk misalkan langsung mengarahkan misalkan yang berniat menjadi Polri atau melihat jadi TNI, sudah langsung mengarahkan. Jadi ketika mungkin nanti sudah keluar dari sekolah itu, dia sudah siap ditempa gitu. Nah, itu untuk programnya di SMK Angkasa 1 Margahayu yang baru. Terus ini ada pertanyaan nih yang mungkin sedikit ke hati. Ada yang mungkin tidak pernah lupa, atau misalnya ada yang difavoritkan guru zaman Bapak sekolah di sini nggak? Wah, sebenarnya kalau yang tidak banyak sih memori-memori yang mungkin bisa dibilang sebenarnya tidak bagus ya. Karena hal jelek gitu kan. Semua orang pasti ngalamin hal jelek gitu, apalagi di sekolah gitu kan. Pengalamannya itu yang tidak mungkin saya lupakan itu waktu kondisi ya kelas 1 itu, waktu itu kan habis olahraga itu kan. Olahraga ya. Nah, olahraga jam 9-an gitu kan, di belakang lapangan bola gitu kan udah keringatan. Nah, setelah itu pelajaran matematika. Iya. Udah keringat, capek matematika. Gitu kan, mau belajar matematika. Saya masih inget gitu kan sama rekan saya juga yang alhamdulillah sekarang juga ternyata tenaga pengajar juga di sini. Oh begitu? Iya. Siapa itu? Sama Pak Sarip. Pak Sarip. Sekarang malah dia jadi guru matematika kan. Itu ya. Aduh, konyol. Masih inget berdua gitu kan. Iya. Ri, capek ya? Oh iya, capek. Gimana nih? Wah, pelajaran matematika. Ri, matematika apalagi saya gitu kan. Malas buat mikir lagi udah keringatan gini. Ya, yolah. Akhirnya kita itu ya diam-diam gitu kan. Ya udah. Sama Pak Sarip itu ya? Iya, sama Pak Sarip. Langsung lewat, karena belakang masih di kawat gitu kan, kawat berduri dulu itu. Oh, dulu. Iya, berduri di belakang itu kan. Akhirnya kita lihat situasi, udahlah, kita pulang aja lah gitu. Udah capek kayak gini, paling gurunya juga nggak datang gitu kan. Akhirnya udah pulanglah berdua gitu. Berdua pulang, udah masing-masing pulang, aman lah hari itu gitu kan. Ternyata besoknya tiba itu wali kelas datang. Wih, siapa tuh wali kelas waktu itu? Wali kelas itu masih, kalau sekarang udah pensiun. Pak Prapto. Pak Prapto ya. Pak Prapto. Wali kelas beliaunya, dan alhamdulillah bijak juga gitu kan, dia membawa ini kemana orang-orang itu kan waktu kemarin pelajaran matematika sedikit, yang gak ada hanya 2 orang ya. Ternyata ya imbasnya dari 2 orang nggak ada. Iya, jadi semuanya kita semua selain dari minta tanda tangan gitu kan, bahwa tidak akan melakukan lagi, ya kita lari berapa keliling nih di lapangan. Sampai lari ya. Olahraga lagi. Iya, aduh. Besok paginya itu lari muter-muter gitu kan. Itu. Terus kalau untuk guru favoritnya sih ya banyak juga guru-guru terbaik gitu kan. Iya. Cuman yang masih terkenang itu ya yang masih sekarang kesiswaan itu mungkin masih ngajar guru kimia ya. Oh, Bu Dewi ya. Itu dari zaman tahun berapa alumni pasti ingat Bu Dewi. Iya pasti, karena gimana ya? Ya namanya laki-laki. Gimana? Namanya laki-laki nggak munafik gitu kan. Betul. Bu Dewi gitu kan, dulu itu ada 2 nama Bu Dewi itu. Oh, ada 2 ya? Satu lagi TU. Kan satu lagi Bu Dewi itu. Memang dari parasnya ya oke lah gitu kan. Cuman kalau Bu Dewi yang guru kimia ini ya Bu punten ya. Dia memang agak killer gitu kan. Terus mudah kesinggung gitu kan. Betul. Tapi ya cara mengajarnya memang bagus juga gitu kan. Masuk juga ya. Itu dari itu. Ya sempat ngalamin, ya sempat sering ditegur juga sama Bu Dewi gitu kan. Ya. Ditegur apa tuh? Kalau misal yang ditegur itu kalau nggak salah pas baju keluar. Baju keluar gitu kan, pas lagi mau pacara gitu, baju itu kamu bajunya betulin gitu kan, baju keluar gitu kan. Ternyata ya. Ya Bu gitu kan. Akhirnya dengan kenapa baju keluar? Karena dulu itu wajib pakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya itu ya namanya ya anak STM gitu kan. Agak-agak nyeleneh, wajar lah gitu kan.
Orang lain warna hitam, kalau nggak salah itu saya ikat pinggangnya warna oranye. Jauh beda ya, bertolak belakang. Pas dimasukin loh, kamu itu orang lain ikat pinggangnya hitam gitu kan, ini oranye. Wah, akhirnya diomelin tuh sama Bu Dewi gitu kan. Ya mungkin Bu Dewi udah nggak inget gitu kan, karena udah banyak ratusan mungkin siswanya gitu kan. Betul. Tapi kalau saya masih terkenang gitu kan. Tapi ya di sisi baiknya juga gitu, pernah inget maksudnya nggak ngomel juga. Wah, pada saat mau ujian praktek kimia juga sama Bu Dewi gitu. Wah, pas kimia ya? Iya, praktek kimia mau ujian gitu kan. Orang lain pada sibuk gitu kan. Wah. Iya. Saya udah jeung Bu Dewi deui. Udah pandangannya udah mindsetnya. Iya, udah mindset. Memang favorit gitu kan, tapi aduh ini kalau ketemu Bu Dewi lagi. Kalau terjadi apa-apa, omelin lagi pasti. Betul. Kan. Karena saya juga merasa, Pak. Itu kan. Itu kadang nggak melihat siapa saja gitu kan. Betul, Bu Dewi itu kalau memang salah ya ngomelin lagi. Dan lagi. Pas kebetulan lagi praktek gitu kan, lagi bakar apalah gitu kan, pakai alat kimia itu, pakai tang yang dari kayu itu kan. Nah, dan dilalahnya apa yang dari kaca itu kan ngebakar itu, betul, lepas dari pegangannya tang, pecah. Wah, mati tuh. Aduh gitu kan, udah gimana ini saya mau ngomong sama Bu Dewi gitu kan. Wah, nah itu gimana tuh? Diomelin lagi gitu kan. Tapi ya alhamdulillah gitu pas. Bu, mohon maaf. Aduh, ini saya pecah. Bu Dewi cuma nggak banyak ngomong. Cuman ngeliatin. Ya udahlah, ganti lagi sama yang lain itu. Alhamdulillah ya. Gitu kan dia. Ternyata nggak diomelin, ini aman gitu kan. Aduh, berarti setiap tahun tuh pasti ada aja ya. Cerita Bu Dewi itu. Aduh. Memang ya bisa dibilang difavoritkan gitu loh kalau Bu Dewi gitu kan. Ya. Karena dari awal pun sampai sekarang, kalau dulu sih tidak di kesiswaan. Dulu itu di apa tuh? Dulu itu hanya mengajar kimia saja. Oh, kimia saja ya. Oke, kalau waktu angkatan saya tuh sempat dari kurikulum, kesiswaan, sampai guru biasa juga pernah. Pernah berjalan kemana-mana itu Bu Dewi. Karena memang benar-benar luar biasa Bu Dewi itu. Setiap angkatan pasti ada cerita yang berbeda. Mungkin ya sebagai figurnya SMK mungkin ya Bu Dewi. Betul. Pasti jadi figur SMK dimanapun juga alumni pasti kenal dengan Ibu Dewi ini. Bu, maaf Bu, kayaknya bunyi telinga Bu Dewi ini. Iya pasti. Tapi nggak apa-apa, luar biasa sekali kan pengalamannya ya Pak ya. Dari sampai nggak terlupakan. Kalau misalnya Bu Dewi pasti udah lupa mungkin ya, karena udah ribuan atau ratusan lah siswanya yang diajar. Tapi kalau untuk siswanya pasti akan selalu dikenang gitu. Dan nggak akan terlupakan, apalagi yang hal-hal seperti ini. hal yang unik anehnya. Betul. Nah, terus ini Pak, bagaimana sih waktu zaman sekolah di sini? Tadi kan suasananya sudah ya, sudah, terus gurunya pun juga sudah. Nah, bagaimana sih lingkungan teman-teman waktu zaman sekolah Bapak tuh gimana? Lingkungannya itu sih ya kebanyakan, kalau sekarang kan bisa dibilang heterogen. Ya laki-laki perempuan hampir seimbang. Hampir seimbang ya. Nah, kalau sekarang ya. Kalau sekarang. Iya, betul. Kalau ingat saya dulu itu, jadi saya kalau ngelihat kan sekarang mah SMK teh jadi banyak perempuannya gitu kan, hampir seimbang gitu. Sudah mirip kayak SMA. Betul, gitu kan. Betul. Ya kalau dulu itu lingkungannya itu paling saya masih ingat itu perempuannya kalau nggak salah 3 dalam satu sekolah. Dalam satu sekolah itu satu angkatan. Saya itu ada 3 atau 4. Ini pasti cuci matanya ke SMK 2 nih kayaknya. Jelas. Pasti setiap istirahat atau setiap pulang pasti. Pokoknya setiap istirahat, apalagi sampai ya mungkin ya bisa dibilang kalau cari ininya pun ya nggak jauh beda juga gitu. Sebelah sana gitu kan. Karena lewat gitu ya. Godainya ya sana juga gitu. Berarti dulu hanya banyaknya laki-laki ya? Ya, hampir semua ya 3-4 orang, dan kebetulan kelas 2, kelas 3 itu satu kelas. Satu kelas. Ya, maksudnya saya ada 1 orang gitu. Waktu kelas 2 1 orang, waktu kelas 3 pun kalau nggak salah 1 orang juga. Jadi itu aja. Iya, terus. Dan saya pernah sebangku juga gitu. Oh, gitu, sebangku juga. Sama yang perempuan itu namanya itu Nolis kalau nggak salah. Nolis. Ya. Halo Teh Nolis, kenalin nih saya Sandi, alumni tahun 2014. Nah, sama Nolis, mudah-mudahan Nolis masih lihat dan mungkin masih ingat gitu kan, sama teman Ingatnya sebangku nih, gitu. Iya. Benar. Kenapa saya berpikirnya teman sebangku memang ya
tidak munafik juga, ya namanya siswa. Betul. Pernah nyontek juga gitu kan ujian. Sama. Kalau misalkan ininya saya sebangku sama perempuan, saya bisa kerja sama pada saat ujian gitu, karena tidak kurang menjadi perhatian guru nanti pada gitu. saat. Jadi betul. pada saat ujian, ya Lis, ujian nih, misalkan pelajaran apa gitu kan. Iya. Oke, kita kerjasama Lis. Kamu yang lihat bukunya, biar saya yang nyatetnya. Nanti saya kasih ke jawabannya. Siap. Jadi bagus ya kerjasamanya. itu. Luar biasa sekali. Ya jadi ya memang jangan dicontoh juga sih, Iya. tapi ya Ini pengalamannya ya. pengalaman sekolah gitu ya. Betul. Karena nggak akan terlupakan lah zaman-zaman itu. sekolah mah, apalagi zaman SMK. Nah, Dan ini salah satu-satunya wanita di kelas tersebut ya. satu bangku gitu. Satu bangku. Oke. Terus dan ini Kang Sandi. Gimana? Jadi saya banyak di sini pun, selain mungkin ya sekarang menjadi profesi TNI AU gitu kan. Tapi sekolah di sini pun ternyata menunjang juga dengan nanti setelah keluar dengan kehidupan kita sehari-hari. Iya, karena salah satu contohnya kan jurusan elektronik komunikasi. Betul. Mungkin ya kalau sekarang banyak jurusan gitu kan, bisa di otomotif atau TKJ gitu kan. Mungkin TKR gitu. Nah, kalau pas kemarin saya di bidang elektronika itu, ternyata begitu saya keluar itu kita tidak buta-buta amat tentang elektronika, tentang kelistrikan. Mungkin bisa, mohon maaf, dengan tidak mengesampingkan lulusan SMA gitu ya. Tapi kan kalau SMK itu kejuruannya lebih fokus tuh. Betul. Ada kejuruan-kejuruan. Jadi untuk misalkan kita dengan kehidupan sehari-hari aja nih contohnya. Misalkan kita untuk tahu nih listrik ini ada tegangannya atau tidak. Mungkin kalau orang SMA awam juga kan, terus ngukurnya pakai apa gitu. Nah, itu. Tapi kalau misalkan sudah SMK, kita pernah diajarin. Kok ini nggak nyala. Coba. Ada tes pen nggak tes pen? Iya. Cek, misalkan nyala, berarti diperiksa ini, dulu ya. Nah, gitu. Terus ya itu salah satu contoh kecilnya. Terus kalau kita yang sekarang kan sudah zaman listrik atau elektronik lah gitu. Betul. Kan. Nah, apalagi cas kayak HP gitu kan. Nah, HP itu kita bisa tidak langsung asal minjem cas. Dilihat dulu kan. Iya. Oh, ini berapa ini tegangannya? Oh, ini berapa sih ampernya? Karena ya bekal dari pelajaran. Nah, itu kita tahu harus tentang elektronik gitu kan, tentang kelistrikan. Jadi secara dasarnya keunggulannya kita sekolah di SMK, apalagi SMA Angkasa ini gitu kan, dengan tenaga pengajarnya, gurunya yang memang ya udah berkompeten, sangat mendetail kalau kita mengasih tahu untuk apalagi di pelajarannya kejuruan. Jadi di kehidupan sehari-hari pun udah sangat mendukung sekali. Betul. Itu sih. Luar biasa sekali ya pengalamannya. Saya juga terkesima nih Pak, dengar pengalaman Bapak, karena memang jauh beda dengan angkatan saya 2014. Mungkin sudah banyak jurusan. Kalau angkatan saya Pak, sudah mulai ada TKR, TAV, RPL, TKJ, TSW. Kalau sekarang TSW jadi TJAT. Lalu ada TTT. Nah, itu semua waktu jurusan saya ada berapa jurusan ya? 6 atau 5 jurusan. Waktu Bapak 1 ya, tapi menyangkup semuanya. Luar biasa. Dan ini menunjang juga ternyata dengan apa yang jadi profesi sekarang. Yang tadi kita di awal gitu. Betul. Tentara itu nggak mau mikir. Itu kan pengen kita pegang senjata perang lah sudah gitu kan. Nah, ternyata begitu masuk tentara itu tidak seperti yang saya bayangkan juga. Ternyata nanti ada kejuruannya, ada jurusannya, dan itu dilihat dari backgroundnya juga, dari sekolah juga. Dan karena mungkin backgroundnya saya sekolah SMK jurusan elektronika, elektronik komunikasi. Nah, akhirnya masuk juga dengan keahliannya itu. Berarti ada hubungan juga ya? Sangat berhubungan. Sangat berhubungan dan sangat saya mengakui sangat menunjang. Sangat menunjang, apalagi. Berarti ini luar biasa banget ya. Saya itu alhamdulillah bersyukur sekali. Jadi kalau dibilang sekolah dari sini ngejurus dengan sekarang profesi sangat menjurus banget. Sangat menjurus sekali gitu, dan sangat membantu sekali basicnya di sini. Jadi karena begitu orang lain misalkan yang jadi tentara keluar dari SMA, dia basic elektronikanya masih kosong gitu, masih ini. Tapi kalau yang kayak saya itu karena udah punya basicnya, jadi ngalir aja gitu. Jadi sudah tahu gitu. Ternyata seperti ini gitu. Mantap, jadi di kejuruannya kayak sekarang sampai profesi sekarang pun ya ujung-ujungnya yang tadinya tidak mau mikir, jadi harus berpikir gitu kan. Mikir
karena apalagi perkembangan elektronika sekarang yang terus berkembang gitu kan, Betul. ya mau nggak mau itu tuntutan kerja juga. Iya. Akhirnya sekarang daripada banyak pegang senjata, lebih baik maksudnya lebih banyak pegang buku sama pegang peralatan elektronika. Gitu. Jadi sekarang perang nggak ada ya? Sekarang ya karena musim damai gitu kan, karena pada saat zaman damai gitu ya, perangnya sekarang dengan pekerjaan yang tuntutan ya, dari ini gitu kan. Jadi perangnya sama tuntutan. Iya, ya? sama tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan. Betul, Ya, betul. khususnya di bidang elektronika. Mungkin kalau saya mungkin bukan basicnya dari khususnya di STM ini gitu kan, SMK elektronika agak berat juga. Iya, benar. Tapi alhamdulillah dengan basicnya dari sini ya setiap ya pekerjaan jadi sangat membantu sekali. Membantu gitu. sekali. Sangat ya? membantu sekali dengan pekerjaan. Apalagi di TNI Angkatan Udara ada jurusannya tentang elektronika atau kerjaan tentang elektronika, kita sudah tidak awam lagi. Nah, sudah tidak. Apalagi kan sekarang dengar-dengar ada apa KPU. Iya, KPU, EPU gitu ada. Itu nanti kalau misalkan mau gabung di TNI AU itu sangat menunjang sekali dan pasti dibutuhkan. Nanti itu bisa sebagian di avionik, elektroniknya pesawat, atau misalkan nanti di maintenance di engine-nya atau di propellernya, itu sangat mudah sekali nanti kalau misalkan kita di sini, karena kan pesawat udah punya. Udah kan punya. Kita udah punya nah, nih. gitu. Dan insya Allah pastilah kalau misalkan sudah peralatan pendukung sudah ada, ketika nanti sudah keluar dari sini itu kita sudah tidak seperti orang yang baru-baru lagi gitu. Dan pasti di sana pun nanti kita bisa jadi sebagai leadernya. Karena sudah tahu gitu kan, dibanding dengan teman-teman yang lainnya baru lihat gitu kan, baru pegang gitu. Itu sih. Nah, ini Pak, saya flashback lagi ke belakang nih. Selain Bapak profesinya dari TNI, Bapak juga pernah mengajar ternyata di SMK Angkasa 1 Margahayu. Dan pernah menjadi staf kesiswaan juga. Itu gimana tuh ceritanya? Kan kalau TNI kan misalnya apa ya namanya, khusus TNI, terus kenapa tuh bisa jadi pengajar juga? Luar biasa sekali bisa bagi waktunya. Kirain nggak bakal ditanya sampai sana gitu. Jadi kebetulan kemarin tahun 2019 kalau nggak salah ya. Iya. 2020 sempat bergabung juga di sini sebagai tenaga pengajar, jurusannya itu TTT, teknik teknik transmisi telekomunikasi. Iya. Nah, terus sebagai juga direkrut juga sebagai kesiswaan. Iya, betul. Dan tidak tahu juga gitu dari awalnya. Ya awalnya ya karena basicnya juga balik lagi sih sebenarnya Kang Sandi. Basicnya sekolah dari sini, mungkin sebagai alumni kan rasa alma maternya itu, kecintaan ke alma mater pasti lebih tinggi gitu dibanding dengan yang lain. Betul banget. Nah, pertama di sana gitu kan. Ada penawaran di sana, terus kemudian juga ada rekomendasi juga dari salah satu senior juga gitu kan. Ya bukan maksudnya ada orang dalam gitu. Iya, betul. Ya ikut prosedur juga, bikin surat lamaran juga, ya diwawancara kepala sekolah juga gitu kan. Sama juga dengan yang lain. Cuma kan karena pada saat itu membutuhkan tenaga pengajar, kebetulan ya sedikit banyaknya saya menguasai di bidang itu, karena itu pekerjaan saya di kantor juga. Itu sebagian akhirnya ya hampir sama juga dengan di sini gitu kan, mengajarin sebagai dasar-dasarnya diajari di sini gitu. Akhirnya ya karena ini alma mater, kenapa enggak? Betul. Ada tawaran seperti itu, dan akhirnya kita bikin surat lamaran gitu kan, diarahkan untuk bikin lamaran, akhirnya ditanya juga kepala sekolah dan diwawancarai, akhirnya alhamdulillah menyanggupi dan kurang lebih bukan kuat sih, ya 1 tahun mengajar gitu kan. Ya karena setelah itu kan ada pertimbangan sekolah juga. Betul. Nah, akhirnya pada saat pertimbangan sekolah ya kami juga harus mengedepankan dulu dinas gitu kan, dari dinas. Betul. Nah, akhirnya sampai dengan sekarang untuk mengajar dipending dulu. Ya. Karena ada sekolah ya. Nah, karena sekolah dari TNI Angkatan Udara ya. TNI Angkatan Udara gitu. Nah, ternyata itu ya untuk Pak Handri, selain jadi profesi TNI Angkatan Udara, ternyata mengajar juga di SMK Angkasa 1 Margahayu. Nah, terus kebetulan juga kantornya emang bersebelahan dengan sekolah ya. Sangat menunjang sekali gitu kan. Nah, kantornya berdampingan, terus ya kita berusaha juga. Awalnya sih tidak segampang misalkan kalau kita militer itu tidak seperti sipil gitu kan. Jadi kalau kita banyak prosedur-prosedur dilewati. Kalau misalkan untuk kayak kemarin untuk mengajar, ya setelah dapat persetujuan dari Bapak Buah dari kantor,
Iya. Terus misalkan setelah diterima tidak langsung mengajar juga, dan saya pun harus ngadap juga gitu ke pimpinan yang lebih atas juga di sana, di kantor kami sendiri betul, gitu. Betul. Karena untuk biar mengetahui bahwa ketika ada kegiatan ya kantor juga mendukung. Betul. Nah, dan alhamdulillah ketika menghadapi pimpinan di kantor pun juga sangat 100% mendukung. Luar biasa ya. Ternyata TNI itu luar biasa lah pokoknya. Alhamdulillah gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ya. Kesan pesan untuk yang pertama mungkin untuk calon siswa nanti yang bersekolah di sini dan untuk seluruhnya, atau apalagi untuk para alumni nih yang pernah bersekolah di sini. Bagaimana tuh Pak? Yang pertama, kesan pesannya untuk calon siswa. Nah, mungkin nanti bagi para siswa-siswi yang SMP yang akan melanjutkan lagi ke tingkat lebih tinggi, gitu kan, ya tidak ada salahnya, dan saya pribadi merekomendasikan untuk bisa bergabung bersama SMK Angkasa 1 Margahayu. Yang sekarang dari segi mungkin fasilitas sudah jelas. Fasilitas walaupun dengan kami dulu berbeda, sekarang sudah sangat lengkap. Lengkap banget. Dan setiap kegiatan itu yang saya lihat itu pasti didukung gitu kan. Kegiatan-kegiatan positif, kegiatan sekolah didukung. Jadi kegiatan-kegiatan siswa apapun itu pasti didukung oleh sekolah gitu kan. Nah, itu dari segi fasilitas, dari segi tenaga pengajarnya pun juga itu sudah berkompeten. Tenaga pengajar, apalagi ada sebagian tenaga pengajar dari TNI AU gitu kan yang berkompeten di bidangnya. Ya mungkin seperti yang di EPU atau seperti yang transmisi, itu ya memang pekerjaannya nanti di TNI AU itu ya seperti itu. Dan nanti ketika real juga ke lapangan setelah selesai sekolah gitu nanti bekerja ya seperti itu juga ya. Jadi kita sudah ada gambaran gitu kan. Nah, itu. Terus yang paling utama lagi ya kenapa saya merekomendasikan SMK Angkasa. Kenapa gitu tuh? Kan. Nah, itu dari segi disiplinnya. Itu yang paling berat itu. Karena memang terkadang disiplin itu berat saat melaksanakan awal. Nah, awalnya itu sangat berat sekali, susah sekali gitu. Tapi dengan kita coba join ke SMK Angkasa, kita untuk dilatih, belajar untuk berdisiplin. Masa enggak sih 3 tahun gitu kan kita disiplin. Yang penting istilahnya jangan pundungan lah. Nah itu. Kalau disiplin itu jangan pundungan. Nanti kita sudah terbiasa dan sudah kebawa dengan kehidupan sehari, itu tidak akan berat. Nah, itu segi disiplinnya. Di sini kita digembleng, dididik, dilatih yang paling untuk disiplin. Dari berbagai hal, mendetail sekali, misalkan ya kasarnya dari ujung sepatu sampai ujung rambut itu sudah disiplinnya itu sudah jelas gitu kan kalau di sini. Jelas gitu. Ya. Nah, itu sih untuk calon-calon adik-adik yang mau bergabung di SMK Angkasa. Jadi saya pribadi sangat merekomendasikan sekali untuk bisa bergabung di SMK Angkasa. Luar biasa sekali. Terus kalau untuk yang alumni, gimana tuh? Kalau untuk alumni, ya alumni sini pun juga dari dulu sampai sekarang itu banyak mengeluarkan alumni-alumni terbaik. Ya dari mungkin kemarin aja yang ngerekam TNI AU aja, ternyata ngobrol-ngobrol itu alumninya ternyata kakak kelas. Ternyata kelas di sini lagi. Iya, kakak kelas gitu loh. Pri, kamu alumni SMK? Oh iya Pak. Loh, saya juga alumni SMK gitu. Nah itu. Benar. Iya, ternyata alumni SMK itu ada di mana-mana sebenarnya gitu kan. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan, kayak mungkin di PT Inti, di PT Telkom, di LAN. Banyak. Nah, banyak. Terus yang di Jakartanya gitu kan. Kalau dulu itu ya di Aditek Matra itu yang berhubungan dengan dunia komunikasi. Itu yang rekannya sampai ke luar negeri, ya ada juga gitu dari alumni SMK Angkasa gitu. Jadi ya untuk alumni juga ya nanti ketika sudah selesai sekolah di sini gitu kan jangan berkecil hati. Nah, karena peluang pekerjaan itu sebenarnya tergantung kita yang nyari gitu. Betul. Jadi jangan berkecil hati. Wah, saya ini alumni SMA, alumni SMK gitu kan. Alumni SMK. Justru malah sebagai alumni SMK itu peluang kerja itu malah lebih besar. Lebih besar ya? Lebih terbuka lebar gitu dibandingkan dengan SMA karena sudah mempunyai keahlian di bidangnya. Terus nah, tidak juga harus, dan ada juga beberapa gitu. Ini teman-teman satu angkatan. Dia ada yang sebagai pengusaha sekarang tekstil udah sukses. Gitu kan saya lihat itu udah sukses. Terus
dia sebagai sekarang fotografer. Widih. Udah sukses. Terus sebagai ada juga yang dia musisi juga, udah sukses juga gitu kan. Jadi berbanyak kalangan ya. Nah, banyak gitu kan. Terus ada juga sebagai guru juga gitu kan. Ya, maksud sebagai dosen juga ada juga gitu. Jadi tidak menentukan juga dengan keahlian setelah selesai gitu kan. Karena dulu ada pelajaran juga kewirausahaan kan. Ya, betul. Nah, kewirausahaan ada kewirausahaan. Itu jadi dikembangkan juga di sana gitu kan kewirausahaannya untuk terus seperti ada apalagi sekarang itu ada kalau nggak salah eksonya itu fotografer gitu kan. Nah, itu video. Nah, dan itu menunjang juga setelah selesai sekolah. Nah, dia malah wirausaha. Nah, wirausahanya malah dia jadi lebih sukses gitu kan. Jadi dia yang punyanya. Nah, dia yang punyanya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi untuk para alumni nanti kalau misalkan ya sudah keluar dan adik-adik yang mau keluar, jangan berkecil hati misalkan kalau belum mampu untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi kuliah. Betul. Ya bisa coba cari pekerjaan kalaupun nanti tidak sesuai dengan jurusan. Iya. Nah, karena rezeki orang itu berbeda-beda gitu kan. Tidak hanya ya mungkin kalau saya alhamdulillah gitu kan mengalir ya dari jurusan elektronika, pekerjaannya juga di bidang elektronika gitu kan. Tapi banyak juga alumni-alumni yang lain untuk jadi motivasi buat ya nanti yang mau keluar itu tidak usah berkecil hati, silakan kembangkan kalian. Betul. Minat, bakat kalian kembangkan. Setelah diasah dari sini, setelah keluar itu jangan sampai jadi kayaknya beban negara lah kasarnya gitu kan. Jadi beban orang tua lah, minimal nggak jadi beban orang tua dulu. Kita bisa cari duit dulu gitu kan. Bisa cari duit secara gampang lah sekarang misalkan contoh kecilnya kalau misalkan kita market aja kita jualan online gitu kan. Kita nggak bekerja cuman HP aja gitu kan di tangan gitu kan. Udah jadi hasil udah jadi tinggal kita bisa mengembangkan dan kita bisa memperluas silaturahmi atau karena dengan silaturahmi nanti relasi kita bakal jadi lebih banyak, lebih besar lagi. Nah, lebih besar lagi peluang-peluang untuk nanti income pekerjaan pasti bakal banyak. Pasti lebih banyak lagi ya. Begitu. Nah, ternyata itu pengalaman besar dari Pak Handri. Wah, ini alumni tahun 2004 yang sudah menjadi tentara angkatan udara. Wih, luar biasa sekali. Nah, teman-teman, jadi selain menjadi TNI, Polri, sekolah SMK Angkasa 1 Margahayu ini berpeluang juga untuk nanti melanjutkan bekerja, terus berwirausaha, lalu melanjutkan kuliah. Nah, apalagi sekarang ditambah ada program untuk binaan TNI Polri, itu untuk berpeluang jadi besar untuk para calon siswa-siswi SMK Angkasa 1 Margahayu. Dan ternyata selain alumni SMK Angkasa 1 Margahayu bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ini sudah tersebar juga Sabang sampai Merauke loh. Wah, betul. Itu kemarin kita udah ada reuni SMK Angkasa Besar, ternyata data itu alumni itu dari Sabang sampai Merauke itu ada, setiap kota, setiap pulau itu ada alumni SMK Angkasa 1 Margahayu. Keren berarti itu. Dan yang lebih luar biasanya sekali, alumni yang sudah tersebar itu sudah ada yang menjadi manajernya, direkturnya, terus ada yang sudah mempunyai perusahaannya. Jadi jangan khawatir lah, kakak-kakak kalian sudah sukses, tinggal kakak-kakaknya mengambil atau merekrut adik-adiknya nih. Apalagi sudah terjalin seperti itu. Selain Sabang sampai Merauke, ini ada juga di luar negeri. Banyak, Andri. Dari Jepang sudah ada kemarin. Banyak dari Jepang tuh kerja, kuliah, terus Jerman, Belanda. Itu sudah tersebar juga di luar negeri alumni SMK Angkasa 1 Margahayu. Keren ini. Ini luar biasa sekali jadi. Mantap. Kemarin saya cek datanya ternyata luar biasa banget ya. Sudah tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Nah, itu saja mungkin Pak Andri, terima kasih banyak nih sudah ngobrol-ngobrol sama kami. Dan semoga calon siswa SMK Angkasa 1 Margahayu kalian pilih ya, atau kalian pilihlah SMK Angkasa 1 Margahayu, karena sekolah SMK Angkasa 1 Margahayu pilihan terbaik buat kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk tonton terus channel YouTube ini, dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Nah, dan untuk adik-adik atau teman-teman yang lulus SMP mau melanjutkan ke SMK Angkasa 1 Margahayu, bingung daftarnya gimana?
silahkan langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, SMK Angkasa maju. Luar biasa.